Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 receh terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita semua pernah mengalami perasaan takut. Ketika masih kecil, hal yang sangat menakutkan pada umumnya bagi setiap dari kita adalah mendengar kisah horor. Karenanya, jika mendengar atau menonton kisah seperti itu, kebanyakan ada yang menghindar. Memang perasaan takut adalah sifat manusiawi kita, apalagi terhadap hal-hal yang mengancam hidup kita. Warta Injil hari ini mengajak kita untuk tidak takut pada apapun dan siapapun kecuali pada Allah. Yesus mengatakan, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia," Allah maksudnya. Yesus berkata demikian sebab Tuhanlah yang memberi, memelihara, dan yang akan menyelamatkan hidup kita. Dialah satu-satunya alasan mengapa kita ada dan kemana tujuan hidup ini diarahkan. Saudara-saudara terkasih, takut menjadi ungkapan bahwa kita mau bersekutu dengan Dia, dengan Allah. Jauh dari Allah berarti jauh dari keselamatan. Kita takut bukan dalam arti takut menerima hukuman apabila tidak menuruti perintah dan aturan, tetapi kita takut karena hormat dan cinta kita kepadanya. Kita takut apabila jauh dan tak lagi mengenal cinta kasih-Nya. Namun, rasa takut itu harus dibarengi dengan keberanian meninggalkan segalanya karena kita percaya bahwa Tuhan mencintai melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Hormat dan cinta inilah yang mendasari takut kita pada Allah dan mendorong kita pula untuk berani bersaksi. Jika Allah di pihak kita, maka siapakah yang harus kita takuti? Atau siapakah yang dapat mengalahkan kita? Saudara-saudari yang terkasih, seorang martir wafat sebagai martir di Amerika Utara, yakni Sinai Sakjak. Dia bersama yang lain berani mati sebagai martir karena iman mereka yang besar akan Kristus Tuhan. Cinta mereka pada Tuhan dan sesama memberi mereka keberanian untuk bersaksi. Sinai Sakjak mengatakan, "Aku hendak melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan, meskipun itu harus dibayar dengan 1000 nyawa." Perkataan Sinai Sakjak ini hendak mengatakan pada kita bahwa dia akan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan
meskipun harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Rasa takut terhadap semua yang mengancam kehidupan akan dikalahkan oleh ketakutan kepada Dia Sang Pemberi hidup. Iman membantu kita semua sadar dan mengenal ketakutan yang membawa kehidupan sejati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus menyampaikan kritiknya terhadap kaum Farisi yang merasa harus tampil sempurna tetapi tidak ada usaha untuk menjadi demikian adanya. Juga ditegaskan bahwa warta gembira merupakan berita kegembiraan bagi semua, terbuka dan universal. Pewartaan itu tentu menanggung penderitaan dan resiko. Tetapi pewarta tidak usah takut dan gelisah. Orang bisa menderita badannya, tetapi jangan sampai gagal kehidupan rohaninya. Apakah kita berjuang untuk itu? Lalu bagaimana caranya? Saudara-saudari yang terkasih, orang diingatkan agar tidak menipu diri sendiri dengan gaya dan penampilan yang tidak sesuai dengan adanya. Orang perlu menyadari bahwa apa yang tidak diubah karena orang lain berpendapat lain. Pedoman inilah yang kiranya perlu dalam kehidupan iman. Bagaimana pendirian demikian kita usahakan? Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran Yesus ini terutama untuk para murid. Apakah hikmah ajaran Yesus ini bagi mereka? Hikmahnya adalah sikap waspada terhadap kemunafikan yang kerap kali mewarnai hidup bersama. Gengsi, kedudukan, dan kenikmatan kerap kali mewarnai hidup bersama sehingga kejujuran mendapat poresan yang aneka warna. Keaslian dan kemurnian hidup para murid mestinya tidak diselubungi oleh pelbagai kepentingan itu. Beranikah kita sebagai murid-murid Yesus zaman ini mengolah dan membudayakan hidup yang asli dan murni itu? Ya Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-Mu aku harus jujur dan terbuka. Tolonglah diriku ya Tuhan Yesus, agar mau mencopot topeng yang selama ini aku pakai. Jadikanlah aku hidup apa adanya, asli dan tidak dibuat-buat. Amin.